PKD Desa Siloam. Yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan kode etik. Bahwa tadi dari Pak Komisioner Panwascam Bapak Z itu menerangkan bahwa salah satunya tadi itu berkaitan dengan masalah makan snack tadi. Berkaitan dengan makan snack itu kan termasuk sebagian daripada kode itu, kode etik makan snack. Nah, yang ingin saya tanya itu sebatas apa pelanggarannya itu? Cuma makan makanan tersebut itu bagaimana? Sebatas pelanggarannya itu semacam apa? Termasuk sanksinya juga? Apakah itu termasuk pelanggaran berat atau tidak atau gimana itu? Kami mohon petunjuk itu. Masalahnya mangan kok belum nih mau dipateti. Padahal kami tidak meminta. Biasanya ada pasien biasanya. Itu kami tidak minta, biasanya itu sebatas istilahnya sebatas kebijakan dari saya karena ada kawasan biasanya itu disandungi istilahnya disopati lah, bahasa disopati. Itu saya ingin tanya itu sebatas pelanggarannya itu di mana kode etik? Itu istilahnya sanksinya lah, sanksinya itu sebatas di mana, apa pelanggaran berat atau apa termasuk nanti akan diberhentikan atau gimana? itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad. Monggo dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ulangi pertanyaan ya Mas, dari Mas Muhammad. Sebatas soal pelanggaran ketika hadir di lapangan mengenai hal-hal yang mungkin terlihat kecil ya Mas, terlihat kecil, kemudian apa kemungkinan sanksi-sanksi yang misal didapatnya seperti itu. Monggo dari Pak Haji maupun Pak Sen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal PKD dari Pakar. Ini memang menarik nih pertanyaan. Ini kemarin juga sudah dibahas di kabupaten kaitannya dengan yaitu snack. Itu adalah kesepakatan ataupun komitmen bersama antara Bawaslu, Panwascam. Ini karena kita sudah diberi apa istilahnya ya, uang operasional pada saat pengawasan. Nah ini supaya pengawasannya bisa maksimal untuk menghindari yang seperti itu. Maksudnya gitu. Untuk dihindari yang seperti itu. Jadi misalkan apa istilahnya dari Soebul Band ya, ini kegiatan kegiatan kampanye. Ini memberikan snack kepada jenengan, ya. Nah, ini supaya dihindari ataupun ditolak tapi secara baik-baik maksudnya gitu ya. Sudah nggak usah diberi Pak, kalau saya sudah diberi sanksi. Berarti seperti itu. Tapi untuk sanksi apa itu enggak begitu sanksi berat, hanya paling diperingatkan seperti itu. Ini hanya komitmen bersama, ya, yang kaitannya dengan snack. Memang yang perlu disampaikan ini yang kecil-kecil, kaitannya dengan foto ataupun selfie dengan caleg, dengan paslon, ini juga dibahas. Jadi harapannya karena kita punya sudah integritas dan kapasitasnya Panwas itu supaya menghindari ataupun menjauh dari yang sekira-kiranya nanti ada efek mengarah yang tidak diharapkan seperti itu. Okay. Kalau sanksinya tidak dibahas sampai kena pasal kan, yang kaitannya dengan ya snack. Memang ini komitmen antara Bawaslu, Panwascam ini kalau ada kegiatan itu supaya apa istilahnya jangan apalagi diminta ya. Kalau bisa menjauh ya. Kalau sana sedang bagi-bagi snack, upayakan kita menjauh. Apa jangan malah kita minta. Kok saya enggak itu sih. Hindari yang seperti itu. Ya. Terus jangan melihat terus
dari snacknya dibagi itu dilihat seperti itu. Nah, tidak ada seperti itu, tidak boleh ya seperti itu. Itu hanya komitmennya antara Panwas Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan untuk bisa diteruskan sampai ke tingkat yang paling bawah seperti itu. Oke, Mas Omar. Kalau pasalnya tidak menyebutkan ya seperti itu. Ya, hanya komitmen meningkatkan aja. Nanti kalau berulang kali terus itu mungkin terus bisa ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan lain-lain. Ya, ya mungkin pengalaman yang ini akan kita laksanakan dan yang kemarin memang beda. Kemarin kan saya sudah kalau dikasih terima seperti itu ya. Ya, memang saya mengajar seperti itu, tapi setelah ada komitmen seperti itu nanti kita supaya tidak melaksanakan yang seperti itu, ya. Gitu. Kalau bisa kalau ada bagi-bagi kita menjauh. Dan ojo terus dideleng kayak mubah itu dilihat terus nih. Nanti tidak diparani dikasih seperti itu, ya. Jelas ya, Pak Omar? Nah, monggo. Yang kira-kira apa sih ya? Temuan yang mengena buat kita itu nanti, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan di sini orang muda semua, makanya timbul pertanyaan. Masih PKD Danasari ingin mewakili teman-teman semua. Apabila pengawasan di desa itu lebih dari satu yang diawasi, itu kan kita cuma satu tenaga orang pengawas. Apakah nanti ada bantuan dari pengawas yang lain atau tidak? Nah, misalkan tidak ada bantuan, kan kita pengawasan cuma satu tempat. Itu tempat yang satu, misalkan ada 2 paslon yang berkampanye di satu desa. Itu yang satu tidak diawasi, nanti apabila ada laporan dari warga, kok pengawas cuma pengawas di satu tempat yang diawasi. Itu bagaimana cara penindakannya, Pak? Biar kita tidak kena sanksi ataupun kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya dari Tambarjo, dari Mengori dan dari Danasari. Yang pertama dari Mbak Wevi dari Tambarjo. Yang pertama kaitannya dengan ini, sebelum saya jawab dulu ya. Ini pada sahabat-sahabat PKD yang tadi telah dilatih dan dipersumpahnya untuk besok pagi supaya silaturahmi dengan Pak Kades menyampaikan bahwa ya mulai besok bisa mungkin Sabtu bisa ketemu ya tidak harus di balai desa, bisa di rumah menyampaikan bahwa sekarang bahwa di masing-masing desa kelurahan telah terbentuk PKD ya. Nah, nanti tinggal silaturahmi dan cerita nanti ada silaturahmi dengan pemerintah desa ya. Nah nanti SK-nya belum ya. Oke. Nanti SK-nya segera sekretariat dan segera di-break, nanti kita menandatangani untuk sebagai bahan berkomunikasi dengan kepala desa. Seperti Bu Evi yang tadinya tidak kenal dengan Pak Bukades ya, jadi biar bisa kenal ya. Oh, Pak PLD. Oke. Yang tadi katanya dengan tugas pengawasan ya, tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, itu adanya tugasnya mengawasi dari tahapan sampai dengan tahapan melaporkan, merekomendasi ya itu. Kalau ada temuan-temuan yang sekiranya nanti bisa diselesaikan di tingkat desa, tetap bisa diselesaikan di tingkat desa, tapi tetap dilaporkan di dalam bentuk form A ya, misalkan nanti ya bentuk dalam form A, tapi tetap bisa diselesaikan, misalkan administrasi atau apa nanti bisa disampaikan kekurangannya, kesalahannya apa,
apa disampaikan, tapi tetap dilaporkan dalam bentuk POMA dan laporan POMA yang cepat. Nah, nanti mungkin ada rapat ataupun koordinasi, nanti bisa lebih mendalam kaitannya dengan materi-materi selanjutnya, kayak gitu deh. Gitu. Terus yang kedua kaitannya dengan Pak Tony ya, kaitannya dengan uang transport itu termasuk money politik atau apa? Ini kan sudah diatur di PKPU ya. Nah, sudah diatur dengan PKPU, nomornya saya lupa, mungkin Pak Tony apa? Ada standar yang merupakan itu sebagai transport ataupun uang ganti makan atau apa gitu. Ya nggak apa Pak Tony. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa kita bahas kembali ya seperti itu. Ketentuannya saya lupa, tapi pernah ada seperti itu. Yang tadinya termasuk money politik tapi dibatalkan, bukan money politik, bisa dilaksanakan itu. Tapi kita terus mengikuti dengan aturan-aturan yang baru. Yeah. Terus dari Mas Ajis kaitannya dengan satu tugas pengawas, tapi ada kegiatan yang di desa apa ya? Berbarengan. Ini kalau di desanya itu bisa di desa pas perbatasan itu bisa kerjasama dengan desa tetangga atau desa lainnya ya. Itu bisa seperti itu. Dan juga Pan masuk desa pada saat pengawasan sudah bisa mendeteksi bahwa ini kelihatannya ada dugaan pelanggaran ataupun ini tidak, nanti bisa diprioritaskan yang sekiranya itu menjadi ada dugaan pelanggaran, itu kita fokuskan di dalam pengawasannya ya, di dalam tugas pengawasannya. Sebagai pengalaman yang kemarin pada saat di Memori ya, dan di Memori ini sebagai sharing aja, dan mungkin yang ada baru di sana ada kegiatan dengan STP-nya ini adalah kampanye sudah jelas ya, itu kampanye. Tapi Bukades itu bersikukuh bahwa itu bukan kampanye ya. Sudah diingatkan karena tugas pengawasan adalah nanti dengan CAT, cegah, awasi, dan tindak. Nah, sepanjang itu bisa dicegah ya kita cegah. Memberikan informasi kepada desa bahwa hal tersebut ini kampanye lah. Nanti kalau Bukadesnya memaklumi terus menghentikan seperti itu ya bisa selesai, tapi tetap ada kegiatan lapornya. Nah, ini yang dimasalahkan yang kemarin yang di Memori itu sudah Pak sudah menyampaikan bahwa itu kampanye, tapi Bukades tetap bersikukuh bahwa itu bukan kampanye, hanya kunjungan dari komisi dari anggota DPR RI. Nah, ini sebagai pengalaman kita bersama nanti. Kalau ada yang itu tetap kita wajib untuk mengadakan pencegahan. Karena Bukades bersikukuh bahwa itu bukan kampanye dan terus dilaksanakan, sehingga dari teman-teman Panwaslu Desa melaksanakan pengawasan, dan pengawasan itu dimasukkan di dalam laporan POMA, terus kita teruskan ke Bawaslu, di Bawaslu dikaji bersama Gakumdu bahwa hal tersebut adalah merupakan pelanggaran pidana, sehingga ada proses dari Panwaslu juga diundang, termasuk dari desa-desa setempat, termasuk dari undangannya, bukunya dan lain sebagai dasar dasar untuk menindaklanjuti kaitannya dengan temuan itu. Dan ada proses bahwa ditemukan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Kades Memori. Ini yang satu. Ya, terus pengalaman kedua yang di Winner, yang dari ASN melaksanakan
melaksanakan kegiatan pertemuan dinas, tapi di sana menghadirkan anggota dewan. Nah, Panwas ini harus berani mengawasi. Waktu itu dicegah oleh ajudan anggota dewan itu, nggak boleh masuk lah. Kita harus punya argumen bahwa saya tugas dalam rangka pengawasan kegiatan pemilu ini, kegiatan dinas, kenapa harus mengundang anggota dewan. Nah, setelah itu dia menyerahkan masuk, nah kita rekam hasilnya, seperti itu menjadi sanksi administrasi dari Komisi ASN, seperti itu. Terus yang ketiga kaitannya dengan PSU. Jadi Panwas itu nanti harus berani dalam menegakkan dengan aturan, seperti PSU ya, ini sebagai pengalaman untuk sering. Itu satu di kompleknya saya sendiri. Saya selaku RW, saya selaku pengawas, KPPS-nya itu RT-RT-nya saya. Tapi karena ada prosedur yang tidak dilaksanakan dan sudah diingatkan oleh yang melihat, tapi dari KPPS-nya tetap bahwa menganggap itu sepele. Nah, seperti itu, sehingga dari yang bersangkutan melaporkan kepada Panwas. Nah, saya selaku Panwas harus segera berkewajiban untuk menindaklanjuti. Kalau Panwas tidak menindaklanjuti, nanti kena sanksi pidana 2 tahun dan juga kena denda 25 juta. Nah, saya lebih baik saya harus menindaklanjuti, walaupun itu tetangga, walaupun itu teman, ya, seperti itu, jadinya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik lagi karena sudah tahu dengan kedudukan masing-masing. Awalnya memang, wah sudahlah, di komplek lain itu sudah luar biasa.